karena puskesmas cukup jauh dari sini dan aksesnya sangat tidak memadai. Jadi mau tidak mau jika ada orang yang sakit, didiamkan dulu. Karena tidak mempunyai lahan yang datar, warga pun harus bertani di lahan yang seperti ini. Dan kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mereka. Kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Tim Indonesiaku tiba di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami sampai di Kabupaten Balangan, tepatnya Dusun 1 Desa Mamigang. Perjalanan kami pun dimulai. Dari sini kami akan menempuh jarak sekitar 8 km. Tidak ada angkutan umum khusus yang bisa disewa untuk pergi ke tujuan. Jasa warga setempatlah yang bisa kami andalkan kali ini. Kami harus berhadapan dengan jalur terjal dengan lubang di mana-mana. Musim hujan seperti saat ini memang merupakan masa yang sulit bagi warga. Jalan yang terus menanjak menjadi licin karena tersiram air. Belum lagi lubang di sana-sini yang membuat kami harus bekerja sama mendorong motor. Tidak jarang motor tersangkut dan harus diangkat. Jadi ini dulu jalanan sudah sempat disemen, tapi tidak sampai 2 tahun udah rusak kembali. Dan karena Kampung Kurihai tujuan kita kali ini berada di atas perbukitan, jadi jalanannya licin, jadi penumpang itu kebanyakan jalan kakinya daripada naik motornya. Warga sudah cukup bersyukur jalan ke dusunnya sudah bisa diakses sepeda motor. Tapi pembangunan yang tidak maksimal membuat semennya cepat hancur. Bagi saya, jalan kaki lebih baik daripada naik motor. Karena tangan dan badan tidak harus menahan keseimbangan agar tidak terjatuh. Tapi bagi warga, motor sangat membantu terutama saat membawa hasil bumi. Tidak hanya orang dewasa yang merasa kesulitan keluar masuk desa, anak-anak sekolah pun harus menempuh perjalanan yang tidak sebentar. Nisah adalah salah satu yang harus menapaki bukit demi bukit untuk sampai ke sekolahnya setiap hari. Di tempat tinggalnya hanya ada sekolah dasar. Untuk melanjutkan pendidikan, dia harus bersekolah di desa tetangga yang berjarak lebih dari 10 km. Keterbatasan kendaraan membuat Nisa harus berjalan kaki setiap hari ke sekolah. Kalau ada yang membantu untuk membuat jalan yang lebih bagus, saya sih bersyukur karena saya sekolah itu bisa pakai motor setiap hari gitu kan. Setelah beristirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebenarnya jarak dari titik kami berangkat hingga ke tujuan cukup dekat. Tapi medan yang seperti ini membuat kami harus berlama-lama di jalan. Di beberapa titik kami juga harus berpisah dengan motor. Alasannya karena tanjakan terlalu terjal dan berkelok-kelok. Alhasil para penumpang harus melangkahkan kaki di jalan yang miringnya hampir 85 derajat. 3 jam kemudian, barulah kami sampai di Dusun Kurihai. Sampai ya? Iya. Akhirnya kami sampai di Kampung Kurihai. Nah, kampung ini adalah RT 6 dan bagian dari Desa Mamigang, Kecamatan Halong. Tadi saya kira kampung ini berada di atas perbukitan, tapi ternyata sudah bisa dibilang di atas gunung karena ketinggiannya sudah lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, RT 6 Dusun Kurihai ini adalah bagian dari Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jika dilihat sekilas, tidak banyak warga yang bermukim.
Padahal ada 68 jiwa yang tercatat tinggal di sini. Tapi rumah mereka terletak cukup berjauhan. Dusun Kurihai didiami oleh suku Dayak yang memang terkenal dengan kemandiriannya. Kebiasaan mereka adalah membangun rumah dekat ladangnya, tidak peduli jika letaknya sangat jauh dan tidak strategis. Hari ini saya ikut bersama dengan beberapa warga yang akan bekerja di kebunnya. Bagi warga suku Dayak Kurihai, padi merupakan tanaman yang suci. Menanam padi sudah menjadi kewajiban dan dipercaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Padi ini akan bisa warga nikmati pada pertengahan tahun. Jadi mereka pun harus bersabar saat panen hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Beras tidak pernah mereka jual keluar. Jika dilakukan, mereka percaya bahwa padi tidak akan tumbuh lagi di ladangnya. Tapi tidak jarang jika sangat membutuhkan uang, warga mau tidak mau menjual sebagian hasil panennya. Hidup di pegunungan Meratus membuat mereka harus hati-hati jika ingin membuka lahan, karena status pemukiman mereka yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Menurut warga, status ini cukup membuat was-was. Bertani dengan lahan berpindah membuat mereka kerap kesulitan pada saat membuka lahan baru. Saya kan kurang tahu yang mana hutan lindung, yang bukan hutan lindung enggak tahu juga. Kurang jelas. Oh, jadi dari atasnya juga nggak ngasih tahu ke sini batas-batasnya yang mana. Setelah selesai membersihkan ladang, kami pun beranjak pulang. Aku mau mencari tetamba ramu-ramuan hutan. Oh, ramu-ramuan obat? Obat kampung. Oh, gitu. Aku ikut lagi ya? Iya. Obat yang dicari sangat sederhana. Yang paling sering digunakan adalah kulit pohon langsat. Juliati dan warga dusun Kurihai percaya bahwa ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Selain kulit pohon, jenis rerumputan juga bisa digunakan. Juliati paham betul tumbuhan apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan. Pengetahuan leluhurnya yang diwariskan secara turun-temurun rupanya sekarang telah menjadi keuntungan tersendiri. Ini apa aja, Bu? Yang mana? Ini semua nama-namanya. Pucuk kacang, pucuk hentimun, pucuk beriwit, kulit langsat. Jadi karena wilayah pemukiman ini jauh bahkan dari desanya sendiri, jadi warung tidak ada. Jadi ketika mereka sakit, mau tidak mau harus mandiri dengan mencari obat-obatan alami yang ada di sekitar mereka. Dan karena keadaan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, jadi mereka tahu tanaman apa saja yang bisa menyembuhkan penyakit. Hidup di dataran tinggi yang jauh dari fasilitas kesehatan modern membuat mereka semakin mandiri. Jika sakit seperti Juliati ini, dia yakin bisa mengobatinya sendiri. Tanpa proses panjang, tumbuhan yang telah kami kumpulkan langsung diracik sedemikian rupa. Jarang sakit. Tambahan rempah-rempah dipercaya akan membuat luka semakin cepat sembuh. Ini kalau kayak luka gini, pertama obatnya daun-daunan ini kan. Habis itu nanti pas kalau misalkan keluar gitu ganti obat medis lain. Enggak. Enggak. Asik. Pakai ini aja. Emang kenapa, Bu? Nggak ditukar gitu sama perban yang di luar atau betadin? Kebiasaan apabila pakai yang obat atau ampicillin atau obat apapun, karena banyu bisa memburuk, ada pakai ramu-ramuan prediksi kita nya mengaring langsung. Oh, kalau pakai daun ini langsung kering. Hampir setiap hari rumah ini ramai dikunjungi warga yang sakit. Mereka meminta pertolongan sang pemilik rumah untuk disembuhkan dari penyakitnya. Di kota besar, orang yang bisa menyembuhkan seperti ini terkenal sebagai tabib atau dukun. Tapi di sini warga mengenalnya dengan sebutan bidan kampung. Bidan kampung dipercaya bisa menolong ibu melahirkan, bahkan menyembuhkan penyakit luar maupun dalam.
Biasanya pasien dibacakan doa-doa agar para leluhur turut membantu menyembuhkan penyakitnya. Tapi pembacaan ini tidak bisa hanya satu kali. Ritual seperti ini secara berkala harus dilakukan. Sudah lama mengalami nyeri di bagian lambungnya, tapi karena sakitnya hilang timbul, jadi dia tidak terlalu khawatir. Hanya saja jika sedang kambuh, akan sangat menderita. Dia pun hanya bisa terbaring lemah dan saat-saat seperti inilah bidan kampung akan bertindak. Melihat keadaan seperti ini sebenarnya membuat hati miris. Di saat sakit menyerang tapi warga tidak bisa berbuat apa-apa. Jauhnya akses jalan membuat keadaan tidak memungkinkan untuk membawa orang sakit keluar desa. Ibunya mengaku sudah pernah membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Namun pemeriksaan harus dilakukan secara berkala. Tentu itu sulit dilakukan dengan keadaan seperti ini. Sakit yang diderita anaknya ini juga menjadi salah satu masalah yang dirasakan warga. Sulitnya mendapat makanan yang layak membuat mereka harus makan seadanya. Tidak peduli sakit apa yang akan menyerang. Ya, jika sudah begini tidak ada yang bisa dilakukan. Ite hanya bisa bergantian dengan anak tertuanya untuk menjaga Jadi ini didiemin dulu. Ya. Didiemin dulu sampai sembuh. Karena puskesmas cukup jauh dari sini dan aksesnya sangat tidak memadai, jadi mau tidak mau jika ada orang yang sakit, didiamkan dulu hingga dia agak sedikit sembuh. Tapi kalau misalkan tidak sembuh juga, barulah terpaksa mereka membawanya keluar. Perjalanan tim Indonesiaku untuk sampai ke desa Juhu tidaklah mudah. 2 hari perjalanan yang sangat melelahkan harus kami tempuh. Jalanan hutan dan gelap malam harus kami rasakan di tengah hutan. Hingga akhirnya kami tiba di desa tertinggi di pegunungan Meratus. Desa Juhu berada di jantung pegunungan Meratus. Desa Juhu adalah satu-satunya desa yang ada di sini. Di daerah terpencil seperti ini, ada 64 kepala keluarga yang tinggal dan bermukim. Jumlah penduduknya 150 jiwa. Di sini warga desa Juhu seperti keluarga. Hidup di pelosok membuat mereka harus menolong satu sama lain. Salah satunya ketika bertani. Hari ini saya akan ikut warga ke ladang untuk menanam padi. Di sini menanam padi tak hanya tradisi, namun juga ritual yang disebut tradisi tugal. Ketika masa tugal datang, warga harus saling membantu. Tidak heran banyak warga yang ikut hari ini. Untuk menuju ladang, ternyata warga harus melintasi jalan yang tidak mudah. Letak ladang ternyata cukup jauh dari desa, sekitar 2 hingga 3 kilometer. Medan jalan dengan kemiringan hampir 90 derajat ini membuat perjalanan terasa semakin panjang. Tenaga saya sudah cukup terkuras. Kaki saya terasa sangat lelah. Namun tidak dengan warga. Mereka terlihat penuh semangat. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, kami akhirnya sampai di lokasi bertani warga. Cukup aneh bagi saya mengetahui warga menanam padi di bukit miring seperti ini. Dalam bahasa Juhu, tugal berarti tongkat kayu. Oleh karena warga selalu menggunakan tongkat kayu ini pada saat menanam padi, warga pun akhirnya menamai tradisi ini sebagai tradisi tugal.
Ujung tongkat harus cukup runcing agar memudahkan pada saat melubangi tanah. Pekerjaan menugal dibagi dua. Lelaki melubangi tanah, sementara wanita yang menyebar bibit ke dalam lubang. Ya, tidak mudah bertani di lahan seperti ini. Salah langkah saja kami bisa terjatuh. Bagi saya, untuk bisa berjalan dengan aman saja sudah sangat sulit, apalagi masih ditambah harus menyebar bibit di sini. Saya harus mencari pegangan supaya badan saya tetap seimbang. Berbeda dengan para wanita di sini, mereka dengan cepat melangkah tanpa berpegangan apa-apa. Ya, kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Setiap tahun tradisi tugal selalu mereka lakukan. Warga saling membantu menanam padi di ladang mereka masing-masing secara bergiliran. Berbeda dengan sistem pertanian di Sumatera dan Jawa, sistem bertani di sini adalah sistem ladang berpindah. Setiap 3 tahun, mereka berpindah tempat dengan membuka hutan atau semak belukar. Setelah 5 ladang, mereka akan kembali ke tempat pertama. Sisa pohon-pohon besar yang terbakar ini menandakan ladang baru pertama kali dibuka. Waktu menugal biasanya berlangsung bulan November hingga Desember. Uniknya, warga sudah mulai membuka lahan sejak bulan Juli. Itu artinya mereka mempersiapkan ladang selama 4 bulan. Masyarakat Juhu boleh memilih membuka lahan di mana saja selama masih dalam aturan adat. Besaran ladangnya pun tak ada masalah. Namun bisa dibayangkan, untuk memenuhi seluruh ladang ini saja butuh setidaknya 1 bulan menugal. Maklum saja, selain medannya sulit, jumlah warga juga tidak banyak untuk saling bantu menugal dan juga menugal di ladang sendiri. Warga percaya jika ladang ditanami lebih dari 3 tahun, padi yang dihasilkan tidak bagus karena tanahnya sudah tidak subur. Ini makanya buka lahan bukan sembarangan. Itu harus ada sebagai ritualnya. Artinya kita kan menyembah dengan yang kuasa juga kan, mohon. Uniknya, warga tidak pernah menjual padi yang mereka tanam. Bagi warga, lebih baik mengkonsumsi padinya sendiri daripada menjualnya keluar desa. Dan segala tanaman pisang dan lain-lain itu artinya kebutuhan sehari-hari aja. Kalau mau banyak-banyak nanam, kemana mengeluarkan nih, kada bisa untuk menjual. Oh, karena jauh apa iya, gimana, karena Pak? jauh dengan kondisi jalannya kan ini. Namun sebenarnya masalah sulitnya akses keluar masuk desa juga turut berperan menjadikan padi tidak bisa dijadikan barang dagangan. Namun rasa hormat warga Dayak Meratus pada padi tak berkurang sedikit pun. Mereka bahkan menjadikan bertani sebagai pekerjaan utama. Tak kurang dari 46 kepala keluarga di Juhu tinggal menetap di dalam pondokan. Salah satunya adalah Pak Luging dan istrinya. Letak pondok yang dekat dengan ladang memang menguntungkan mereka. Namun di sisi lain, pondokan yang seadanya ini harus diakui jauh dari layak. Meski begitu, ternyata sudah lebih dari 15 tahun Pak Luging dan keluarga tinggal di pondok ini. Setiap 3 tahun pindah ladang, pindah pula rumah mereka. Untuk itu, pondok dibangun dengan bahan seadanya. Kayu sebagai alas dan bambu sebagai dinding. Material sederhana ini memudahkan Pak Luging untuk membongkar pasang saat harus memindahkan pondoknya di lokasi ladang yang baru. Di sini hanya ada 1 ruangan seluas 3 x 10 meter. Inilah tempat tidur, tempat bermain, dan ruang tamu mereka. Usahanya kan, usahanya dingin. Itu karena bola rumah ini kan masuk angin kan, kayaknya angin kuat kencang ya, jadi pindah itu. Iya,
Membangun rumah permanen membutuhkan biaya yang tidak mudah. Bagi Luging dan warga lain, mempunyai rumah permanen seakan hanya mimpi. Namun kini, mimpi mereka mempunyai rumah sudah di depan mata. Pemerintah mulai memberikan bantuan kepada warga yang tidak mempunyai rumah permanen. Tak ada lagi batang bambu sebagai dinding atau rumbia sebagai atapnya. Mereka tak harus bocor dan kedinginan malam hari. Satu lagi, warga juga kini hidup bertetangga. Walaupun resikonya, mereka harus berjalan lebih jauh ke ladang. Namun proyek ini belum sepenuhnya rampung. Baru beberapa rumah saja yang ditempati. Dan ada 2 bangunan lagi yang masih diselesaikan. Lagi-lagi jauh dan susahnya akses menuju Juhu menjadi alasannya. 4 bulan, Mbak. 4 bulan. Tapi karena kita di jalannya kan masalah jalannya, masalah tukangnya, kita kan jauh mengambil sampai dari Kembangan, dari Barabai, dari Batu Kambal untuk yang menajak rumah masyarakat Juhu. Rumah-rumah ini sebenarnya dibuat dari material sederhana. Bahan dasar kayu bisa didapatkan di hutan sekitar desa. Namun bahan lain seperti semen dan seng harus didatangkan dari luar. Biayanya pun berbeda dengan di kota. Sulitnya akses menuju desa Juhu bukan hanya menghambat pembangunan fisik rumah. Pemasangan pipa air juga ikut terhambat. Tak adanya komunikasi dengan kota kecamatan membuat pekerja hanya bisa menunggu kabar dari warga yang datang saat turun ke desa. Begitupun jika harus membeli bahan. Namun keterlambatan ini tidak membuat warga berpangku tangan. Mereka justru turut membantu meskipun hanya sekedar membawa pipa ke lokasi pembangunan. Pekerja merasa cukup terbantu. Semangat mereka begitu terasa. Bagaimana tidak, mereka harus menunggu hampir 5 bulan untuk mendapatkan pipa-pipa ini. Nantinya pipa ini akan mengalirkan air dari sungai dekat pemukiman. Saat ini, hanya ada 3 tukang yang bekerja memasang pipa. Tenaga mereka pun harus terbagi karena masih harus melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai. Baru bisa dipasang. Belum lagi cuaca yang seringkali tidak bersahabat, kerap kali membuat pekerjaan mereka terhenti. Sudah. Ya, ini adalah kelebihan dari perumahan baru ini. Warga akan mendapatkan sumber air bersih langsung ke rumah masing-masing. Jadi mereka tidak harus jalan jauh ke sungai untuk mandi, cuci, kakus. Tapi ini katanya paling lama proses pengerjaannya. Kenapa tuh, Pak? Gara-garanya kan karena kita kondisi membawa logistiknya terlalu lama. Proses jalan antara Desa Atiran menuju arah Juhu itu terlalu jauh. Karena nggak ada yang namanya transportasi, yang namanya ojek, cuma memakai ojek bahu. Hidup terisolir di Pegunungan Meratus memang menghambat segala pembangunan. Namun justru di tempat ini, tolong-menolong dan gotong royong dijalani warga sehari-hari. Area ini tadinya merupakan hutan yang ditumbuhi banyak pepohonan. Tidak heran masih banyak belukar di lahan seluas 1000 meter persegi ini. Karena hanya tinggal tersisa 2 rumah yang sebentar lagi selesai. Warga pun semangat mempersiapkan kampung baru di Juhu. Ya, kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Meskipun dari 64 kepala keluarga hanya 49 yang mendapatkan bantuan, tapi seluruh warga di desa turut merasakan senang. Hampir seluruh warga desa berkumpul hari ini. Laki-laki, wanita, tua, muda turut membantu. Kami membersihkan rumput yang menghalangi jalan dan kayu sisa bangunan. Tinggal menghitung hari, mereka bisa menempati rumah barunya. Pembangunan rumah sudah 80%. Kebersamaan makin terasa saat beristirahat sejenak. Kami ikut makan bersama warga.
Rasa lelah seakan hilang dalam kebersamaan seperti ini. Di saat mereka tidak bisa menjual beras hasil bertani, mau tidak mau mereka harus mencari uang dari usaha yang lain. Salah satunya dengan bertani kayu manis. Hari ini saya bersama Pak Pinsi akan memanen kayu manis. Hampir seluruh warga Juhu memiliki kebun kayu manis. Menurut mereka, menanam kayu manis cukup mudah karena tidak perlu perawatan khusus. Tanaman ini juga tumbuh baik di ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Tidak heran pohon rempah-rempah ini bisa tumbuh baik di desa Juhu. Namun memanen kayu manis tidak bisa sembarangan. Warga hanya mengambil kayu manis yang sudah berumur 5 tahun. Setiap hari Pinsi menebang 1-2 pohon. Kayu manis ini nantinya akan dijual di pasar Batu Kambar yang buka setiap minggu. Bagi Pinsi, menebang pohon kayu manis berusia 5 tahun bukanlah hal sulit. Setelah kulit bagian bawah selesai diambil, kini tinggal menebang pohonnya. Inilah saat warga Juhu mengambil tabungan mereka. Kayu manis yang baru dipanen masih harus melewati beberapa proses sebelum dijual. Di rumah, Pinsi dan keluarga masih harus mengerok kulit kayu manis hingga halus. Pekerjaan inilah yang mereka lakukan hampir setiap hari. Pohon kayu itu paling 8-7 ya Pak? Satu pohon Satu pohon dapat 7 kilo. 1 kilonya berapa harganya? 18-16. Itu harganya. Berarti satu pohon itu nggak sampai 200.000 Pak? Nggak sampai. Cukup emang untuk sehari-hari Pak? Kalau cukup ya. Masih susah aja memikirkan namanya belanjanya pulang mencari tuh. Nah, terus kalau nggak cukup gimana nih Bapak? Makanya enggak kayu manis, paling kali pulang. Menurut mereka, dari satu pohon kayu manis, mereka bisa mendapatkan 100 hingga 200 ribu rupiah dengan syarat kayu manis sudah dalam keadaan bersih dan kering. Di sini para wanita yang berperan menjaga kayu manis ini. Butuh waktu seharian untuk menjemur kayu manis jika cuaca cerah. Namun pada musim hujan seperti ini, waktu 2 hari kadang tidak cukup. Akibatnya, penghasilan mereka pun terpaksa harus tertunda. Hidup di gunung terpencil memang butuh perjuangan, namun keinginan untuk sejahtera adalah hak setiap warga negara ini, tak terkecuali warga desa Juhu. Kearifan lokal mereka untuk selalu menjaga alam patut dihargai.